Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Perkembangan Masyarakat Global. Pemateri pertama ada Nur Hasanah, pemateri kedua Zia Faidillah, dan pemateri ketiga Sri Wahyuningsi. Bagian A. Sejarah dan latar belakang terbentuknya ASEAN. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Kemudian melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN atau yang dikenal dengan deklarasi Bangkok. Isi deklarasi Bangkok itu adalah: yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi; kedua, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara; yang ketiga, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional; yang keempat, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi; yang kelima, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada; yang keenam, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok tersebut, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara telah resmi berdiri. Dalam perkembangan selanjutnya, ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera, saling peduli, terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para kepala negara atau pemerintah ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Untuk mewujudkan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2023, yaitu menyepakati pembentukan masyarakat ASEAN. Perkembangan ASEAN hingga kini menunjukkan peningkatan besar peran ASEAN, baik di kawasan maupun di luar kawasan. Capaian utama ASEAN adalah peliharaan perdamaian dan stabilitasi di kawasan selama lebih dari 4 dekade. Hal itu tidak dapat dipungkiri, merupakan hasil usaha bersama ASEAN. ASEAN saat ini sedang menikmati perdamaian, stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan, meskipun diakui masih ada tantangan di berbagai bidang. Peran dan keberhasilan ASEAN tersebut harus ditingkatkan, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal telah diberlakukan Piagam ASEAN dan percepatan pencapaian masyarakat ASEAN tahun 2015. Secara eksternal telah dilakukan kerjasama dengan mitra wicara dalam berbagai isu dan program serta kegiatan di berbagai bidang. Hal itu telah mengubah Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang dinamis di dunia. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Yang pertama, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. A. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang. B. Penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Yang kedua, kerja sama ASEAN di bidang politik. A. Defense Ministers Meeting. ASEAN Defense Ministers Meeting atau disingkat ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang merupakan pertemuan rutin di antara menteri keamanan yang ada di ASEAN. B. Pengiriman duta dan konsulat.
Pengiriman duta dan konsulat merupakan hal yang rutin untuk dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Yang ketiga, kerja sama ASEAN di bidang pendidikan. Penawaran beasiswa pendidikan, mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara ASEAN, ASEAN Japan Scholarship Fund, dan program ASEAN EU Cooperation and Scholarship Day. Dan yang keempat, kerja sama ASEAN di bidang sosial budaya. A. Pesta olahraga. Tujuan diadakan pesta olahraga negara-negara ASEAN Tenggara adalah untuk mempererat kerjasama, pemahaman dan hubungan antar negara di kawasan ASEAN, khususnya di bidang olahraga, seni, dan budaya. B. Kerja sama pariwisata. Contoh strategi sosial budaya yang mampu meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik, keamanan adalah peningkatan identitas budaya melalui promosi pariwisata ASEAN bagi pemuda. Tantangan ekonomi masyarakat ASEAN. Pembentukan MEA dilandaskan 4 pilar, yaitu menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional, mewujudkan ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, menciptakan ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, dan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, segala hambatan perdagangan menjadi berkurang bahkan tidak ada. Terjadi peningkatan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara, memberikan akses lebih mudah untuk para investor agar secara langsung dan tanpa hambatan dapat menjalankan investasinya di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi, menyebabkan semakin luasnya dan lebarnya peluang wirausaha yang kreatif dan berdaya saing tinggi, dan masyarakat akan berusaha meningkatkan kualitas serta keterampilan pribadi agar dapat bersaing dengan masyarakat dari negara ASEAN lainnya. Dampak negatif, meningkatnya kompetisi atau persaingan terhadap produk-produk dalam negeri dan luar negeri. Pastinya ada suatu eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia, terutama di Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam, namun tidak mampu diolah sendiri. Hal ini akan dieksploitasi oleh perusahaan asing yang ada dan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, terutama di dalam negeri, karena para pencari kerja bukan hanya akan bersaing dengan masyarakat lokal, tapi juga dengan masyarakat internasional.